Jangan lupa saksikan video kami. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari mahasiswa PGSD UHAMKA izin untuk memperkenalkan diri dulu Bu. Saya Nadia Nabila Rizky dan ada teman saya. Saya Sintia Lamberti. Dan saya Rizka Kaliana. Di sini kami akan menanyakan gitu terkait permasalahan pembelajaran matematika khususnya di Lenteng Agung 7 Paguyuban di SDN, dan mungkin Ibu bisa sedikit memperkenalkan diri, nama Ibu dan Ibu mengajar di kelas berapa khusus di matematika. Ya, kebetulan nama saya Indah Susanti. Kebetulan saya mengajar di kelas 3. Lamanya kali ya. Berapa lama Ibu? Saya sudah 21 tahun mengajar di sini. Paling lama mungkin di antara yang lain. Kebetulan saya juga orang sini dan lama sih. Lalu bagaimana pandangan Ibu terhadap penerapan pendekatan deep learning dalam pembelajaran matematika di kelas 3 ini Bu? Ya, jadi deep learning itu ada rumusnya ya. Istilahnya tuh 8-3-3-4. Jadi harus tahu dulu ya rumusnya. Jadi sebelum masuk ke pendekatan langsung ke siswanya, jadi harus tahu. Jadi 8 itu adalah dimensi profil kelulusan. Itu diantaranya ada keimanan dan ketakwaan, kemudian ada kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Itu yang 8-nya. Yang 3-nya ini adalah prinsip pendalaman materi, pendalaman materi, yaitu terdiri dari bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Kemudian yang 3 yang berikutnya adalah kerangka PM, pendalaman materi, yaitu pedagogik, kemudian lingkungan pembelajaran, mitra pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang terakhir yang 4, tadi kebalik ya, itu yang keempat tadi ya. Yang ketiganya itu adalah pengalaman PM, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Berarti dari sekolah ini udah menerapkan gitu ya Bu terkait di pembelajaran matematika? Secara langsung sih sudah menerapkan gitu, cuma memang belum terarah gitu, belum tertulis gitu sebenarnya. Lalu bagaimana Ibu merancang kegiatan pembelajaran agar siswa ini dapat memahami konsep matematika secara mendalam, dan biasanya kan matematika itu menghafal rumus ya. Nah, bagaimana biar siswa itu tidak hanya berpatokan dengan rumus saja Bu? Ya, kita biasanya saya sendiri ya biasanya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sebelum kita belajar, kita misalnya materinya tentang penjumlahan, ya kita jumlahkan aja yang ada di sekeliling kita. Misalnya kita mau menjumlahkan apa nih, benda-benda apa nih, ya itu aja dulu. Misalnya kursi di sini di kelas ini ada berapa sih, itu dulu aja. Maksudnya kita terapkan dalam keseharian Berarti dulu. kayak ada pemantiknya dulu gitu ya? Iya, kita kayak gitu, terus nanti baru kita terapkan ke materi. Kemudian sumber belajar apa yang Ibu gunakan atau bahan ajar yang seperti apa yang mendukung prosesnya deep learning dalam matematika tersebut, khususnya di kelas 3? Ya, yang pasti sih ada buku teks ya dari pemerintah, kemudian paling ditambah-tambah LKPD, kita cari browsing di internet, terus tambah lagi misalnya pakai proyektor dengan YouTube, kita cari untuk menambah materi, itu aja sih. Berarti ada buku panduan untuk siswanya juga ya? Ada. Kemudian apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat menerapkan pembelajaran berbasis deep learning di kelas? Justru itu dia. Ini justru terus terang aja nih, udah beberapa tahun ke belakang dan sekarang ini yang kita hadapi tuh kemampuan dasar anak-anak terutama ya. Karena terus terang aja kita lagi kita bongkar nih, nggak apa-apa ya, biar tahu aja. Di kelas saya ini ada 2 siswa yang memang belum bisa baca. Itu tantangan terbesar buat saya. Kan berarti kan gimana mau menerapkan matematika, sedangkan kita mau fokuskan anak ini untuk baca dulu ya, terutama calistung lah, baca tulis gitu. Itu paling yang terbesar. Udah gitu di sisi lain kan
di sekolah ini kan ekonominya menengah ke bawah ya, mungkin untuk tambahan belajar di luar pun mereka sangat sulit gitu. Terus terang kalau saya sendiri pun kalau di sekolah kan nggak ini ya, nggak fokus dan nggak bisa full juga. Itu aja sih sebenarnya inti tantangan terbesar yang saya hadapi, gimana siswa bisa memahami apa sih matematika. Itu aja sih. Berarti ibu udah pendekatan langsung ke anak tersebut gitu, yang dua? Udah dari awal-awal kita udah pasti yang kita cek ininya dulu, kemampuan dasarnya dulu kan. Udah sebatas mana mereka mampu. Sampai sekarang aja terus terang sih saya kesulitan sih dengan anak tersebut. Lalu apa kesulitan yang paling sering ibu alami di kelas tersebut saat belajar matematika, Bu? Ya yang pasti sih kalau emang sulit ya untuk kelas 3 ini, jangankan untuk perkalian ya, penjumlahan aja mereka masih beberapa siswa tuh masih kesulitan, padahal ini soalnya masih sederhana ya. Itu dia, makanya mungkin karena matematika ini dianggapnya kalau udah namanya matematika sulit kali ya, pikiran mereka tuh matematika udah sulit, padahal kan nggak seperti itu juga gitu, karena mereka udah tertanam merasa sulit, ya udah selanjutnya sulit gitu aja. Padahal sih sebenarnya yang simple aja mereka banyak yang nggak bisa. Berarti materinya itu penjumlahan yang terutama masih sulit banget. Penjumlahan aja saya terus terang sebenarnya kalau di materi kelas 3 itu kan udah ratusan ya, sudah sampai ratusan, tapi saya puluhan aja, masih banyak siswa yang belum mampu gitu. Aja sih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sih. Silakan. Sama. Selanjutnya Bu, kan misalnya tadi kan Ibu bilang ada siswa yang mengalami kesulitan gitu. Nah, pendekatan atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar matematika terhadap penerapan deep learning itu gimana? Jadi kita sih saya sih berusaha untuk menggunakan pembelajaran kontekstual ya, jadi kayak langsung ke siswanya gitu kan, biar nanti gitu bisa gitu untuk materi tersebut gitu. Terus ya udah saya panggil juga ya orang tuanya pun udah saya panggil dengan kondisi seperti ini gitu. Maksudnya dia bisa bantu di rumah juga. Selanjutnya menurut Ibu, apakah ada faktor utama yang menghambat penerapan deep learning ini dalam pembelajaran matematika? Nah, kalau misalnya ada faktor yang menghambat itu apa, Bu? Ya gini sih ya, karena kan juga siswanya mungkin kalau di Madrid kan termasuk banyak ya, kita juga kadang-kadang suka agak kewalahan dengan kemampuan anak juga gitu, karena gimana ya, kemampuan siswanya banyak, kita kadang-kadang kondisi anak seperti itu dengan 2 anak yang kurang tadi aja saya terus terang agak kesulitan gitu. Tambah lagi belum kita maksudnya yang lain ini gimana nih, apa kabar yang 30 gitu kan. Nah, kita kewalahan nih yang 2 ini. Masalahnya yang 2 anak ini bukan masalah kemampuan aja, tapi sikapnya pun perlu kita ini, karena terus terang ada gimana ya, suka gangguin teman-temannya gitu. Kan sekarang kan ngeri ya ngajarin pembulian juga. Makanya saya terus terang nih anak 2 ini saya fokusin ke depan. Kenapa? Biar saya pantau terus gitu. Kalau misalnya nggak begitu, misalnya udah sekarang gitu kan. Jadi kan agak kesulitan juga. Biasanya Ibu menggunakan metode dalam belajar. Menurut Ibu, yang biasa Ibu gunakan untuk media pembelajaran itu yang buat untuk membantu siswa dan memahami materi penjumlahan dan pengulangan itu. Terus media apa yang Ibu gunakan biasanya? Biasa sih saya sebenarnya sih media konkret aja kayak tadi, bisa langsung aja maksudnya benda-benda yang ada di sekitar gitu, jumlahnya atau kurangnya kira-kira
misalnya pulpen atau spidol yang ada di depan saya deh. Gitu aja sih. Nah tadi kan ibu juga udah menjelasin ya, berarti ibu sudah membantu siswa. Selain itu konsep ibu ibu kan juga tadi kayak dalam situasi nyata gitu kan Bu. Nah, boleh dijelasin secara detail gitu nggak Bu? Biasanya sih masalahnya gini aja sih, kalau dulu pernah juga saya ngajak matematika itu misalnya pecahan ya, langsung aja bawa bendanya gitu, misalnya saya bawa kue atau buah gitu ya. Jadi kalau dalam pecahan kan misalnya apel nih 1/2, berarti kan ini full kan 1 nih, nanti tinggal kita bagi 2, itu kan bisa diterapkan dalam berarti bawa bentuk fisiknya gitu ya? iya, langsung. bentuk fisiknya. Tapi anak-anak kadang sering maksudnya lebih memainkan media yang ibu gunakan atau mereka khusus bawa sendiri gitu? Biasanya sih saya suka bawa, kadang-kadang biasa ada di Jampur itu sih anak-anak suruh bawa gitu, tapi saya seringnya sih bawa sendiri karena kan kalau misalnya disuruh kan takutnya ini kan ya Bingung orang tuanya kadang orang tua itu gitu, karena orang tua kan dia sekarang ya nggak boleh minta uang gitu. Ya gitu. Jadi kan ya seringannya ya saya sih yang yang bawa gitu. Mulai dari sekolah kalau kita bisa dibayarkan anak-anak yang bawa. Nah selanjutnya Bu, ibu pakai kayak suka pakai PPT juga kan? Iya, dari perusahaan PPT juga. Nah, menurut ibu peran teknologi itu untuk di pembelajaran deep learning itu bagaimana Bu? Kan kita kan kolaborasi kan, selain selain kita wawancara tadi ya perlu kan dia itu ya terutama digital gitu kan, jadi metode pelajaran itu bervariasi gitu, selain yang ada di buku kita perlu juga media digital ya, pokoknya digitalisasi perlu kolaborasi metode pembelajaran. Kalau PPT apa ibu biasanya pakai? Saya juga suka pakai deep learning, DeepSeek ya, ChatGPT, terus kalau kayak quiz gitu iya, Quizizz pernah pakai, terus kayak banyak sih kayak aplikasi yang wow ya, yang apa sih namanya tabok itu. Saya sih kayak gitu, apalagi waktu apa sih yang pokoknya setelah COVID itu kan kita kan banyak teknologi ya kayak Zoom gitu kan pakai data asli lah itu. Terus sejauh mana fasilitas sekolah itu mempengaruhi penerapan deep learning ini? Ya kalau sekolah sih secara tidak langsung sih sudah mendukung, kita hampir semua kelas kita punya proyektor, terus speaker juga ada. Kalau laptop sih ya ada sih beberapa yang dari sekolah, tapi rata-rata sih guru punya sendiri. Jadi itu juga mendukung sih sangat mereka untuk pembelajaran e-learning. Nah, biasanya ini kan misalkan tadi ada anak yang sudah susah membaca terus ngitung segala macam. Nah, penilaian bentuk penilaian apa yang biasanya digunakan untuk memantau siswa gitu? Biasanya sih kalau saya nanya yang langsung aja gitu, praktek langsung kan mereka kan. Terus selain itu pun kan kita lihat juga prosesnya gitu, proses dia mengerjakan tugas. Berarti dari tugas-tugas yang sering mereka kerjain, ibu nilai gitu ya, sebagai buat nilai tambahan. Itu juga kita
kemampuan anaknya sejauh mana sih, selain prosesnya ya, dan nilai itu pun buat bahan ujian. Nah, selanjutnya menurut Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam penerapan deep learning ini dalam pembelajaran matematika? Kami sih pelatihan dulu ya, terus terang saya sendiri aja belum pernah nih pelatihan anak, hanya beberapa guru sih yang sudah pernah pelatihan terkait deep learning. Tapi memang udah diimbaskan ke kita, cuma maksudnya saya secara langsung ada narasumber dari luar itu belum pernah. Berarti cuma baru beberapa yang mendapatkan pelatihan tersebut. Iya, ada berapa dua guru sih yang Terus selanjutnya lebih lanjutan dari teman saya. Izin bertanya, pertanyaannya, bagaimana Ibu menilai kesiapan siswa dalam pembelajaran matematika dalam penerapan deep learning tersebut? Kalau saya lihat sih ya, kalau menurut saya ini sih sebenarnya kalau untuk belajar bukan matematika aja sih mereka siap sih sebenarnya. Cuma balik lagi nanti ketika kita jelaskan, balik lagi ke pemahaman masing-masing anak aja sih. Kalau saya mereka siap, cuma itu balik lagi ke pemahaman masing-masing anak beda-beda tuh kemampuannya ya. Itu sih. Pasti kan di akhir pembelajaran itu ada refleksi. Terus gimana caranya efektivitas tersebut untuk mengetahui kemampuan dari siswa? Ya paling kita ulang lagi aja yang tadi yang kita pelajari apa nih, kita ini lagi, kita ulang lagi, kira-kira paham nggak yang tadi mereka sudah kerjakan, gitu. Kita ulang lagi aja. Dari penerapan pembelajaran mendalam ini kan kayak ada perbedaan ya, kayak dari gaya belajar anak-anak itu kayak kinestetik, audio tutorial, visual gitu. Gimana Ibu mengkaitkan tersebut gitu dengan kemampuan siswa yang dimiliki, apalagi berbeda-beda gitu? Ya itu dia sebenarnya sih, kalau misalnya secara apa sih teknik harus dipisah ya sebenarnya, tapi kan kenyataannya kita nggak bisa memisahkan antara satu siswa yang maksudnya dia fokus kinestetik, terus yang auditory gitu kan nggak bisa juga. Paling kita lihat ini aja kalau dari tes keseluruhan aja nih gitu. Kira-kira bisa kita pengen coba dengan metode kinestetik misalnya, kira-kira yang apa yang suka aktif siapa sih gitu kan ya. Tadi kan permasalahannya itu ada 2 murid ya, Bu, yang masih belum bisa membaca. Terus gimana caranya mereka mengerjakan LKTD-nya mereka dengan kayak metode-metode atau pembelajarannya itu menggunakan PBL kayak gitu. Karena di dalam deep learning juga kan termasuk ada hal tersebut juga, Bu. Jadi gini sih, kalau saya sendiri sih ya, karena memang 2 anak ini ya mungkin kategorinya berkebutuhan khusus, jadi saya tetap mereka sih mengerjakan hal itu, cuma paling yang lebih ringan aja dibanding teman yang lain. Misal teman yang lain puluhan, dia paling baru 1 anak gitu aja sih. Tapi di penilaian khususnya itu ada penilaian khusus buat mereka berdua nggak? Bukan misalkan kayak ini anak Dipisah ini gitu dipisah Ya, penilaiannya. harusnya sih memang dipisah harusnya, cuma apa sih ya, saya tetap usahain sih untuk terpisah. Pokoknya 2 anak itu sih tetap terpisah. Jadi saya cuma fokuskan, pokoknya kalau untuk materi seperti teman-teman yang lain kita enggak ini gitu, enggak harus dia mengerjakan itu gitu. Saya fokusnya dia tuh bisa calistung dulu aja gitu. Itu aja sih. Tapi kalau di pembelajaran mendalam kan pasti ada yang namanya pendampingan ya, Bu. Buat anak yang ABK, apakah di sekolah ini ada pendampingan Ada, tersebut? itu kita nggak ada. Padahal dulu bahkan kita pernah tuh ada dari SMB ya, sekolah SMB dulu pernah kita ada, cuma beberapa bulan. Selanjutnya saya nggak tahu, karena kan waktu itu kan memang mungkin berjajan dengan kepala sekolah ya, kita dulu kan nggak tahu nih
Padahal kalau yang saya lihat itu sangat bermanfaat buat teman-teman, buat anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Saya pun sering banget sharing dengan teman-teman saya yang di SLB ini, gimana kita punya siswa seperti ini. Cuma kan kita kan baru kita aja yang mengkategorikan berarti anak ini berkebutuhan khusus. Tapi kan kita juga nggak bisa ngomong ke orang tua, ini anak ibu berkebutuhan khusus harus sekolah ya, saya bisa nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Tapi kan ini baru kita aja kan, mereka harus dites gitu kan, tes psikologi dulu Iya, kan, harus ada tes. baru kita bisa mengarahkan harusnya sekolah di ini gitu. Kalau untuk sekolah di ini ya risikonya ya seperti ini, kita kasih gambaran ke orang tua gitu kan, misalnya seperti ini ya nggak akan mampu ngikutin teman yang lainnya gitu. Silakan nanti memang kalau di SLB itu kan bukan akademiknya ya, jadi keterampilan biasa. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Apakah Ibu memiliki rencana pengembangan atau inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, kalau kayaknya untuk inovasi sih setiap tahun kita kan punya berbeda-beda ya siswa setiap tahunnya. Jadi untuk inovasi udah pasti. Kita tuh namanya guru, bukan saya aja, hampir semua guru pasti gimana sih kita punya ide nih, punya inovasi supaya siswa kita bisa memahami yang kita ajarkan. Nanti yang 2 anak itu ada pendalaman materi khusus nggak Bu? Kayak misalkan pembelajaran di luar sekolah. Kadang-kadang sih saya kalau di luar sekolah kan bukan yang kita ngasih kan, alhamdulillah ada orang tua yang terima ya, paling di sela-sela pembelajaran aja gitu. Berarti kayak dideketin setelah selesai belajar, kayak nanya gitu, Ya, apa aja itu misalnya ceritanya. gini, kalau misalnya kan saya udah jelasin materi, anak ujian tugas, nah 2 anak itu aja saya Ajak ngobrol ajak gitu. ke depan, saya tes udah sampai mana nih bacanya gitu. Saya pakai metode baca yang masih A gitu kan, baca masih gitu, masih Yang penting bisa baca dulu. ya, nanti makanya lulus dari sini minimal bisa baca gitu. Ya Bu, mungkin itu saja pertanyaan wawancara kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami mewawancara Ibu. Dari kami itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami sudah mengobservasi dan mewawancarai terkait permasalahan pembelajaran matematika di SDN 07 Lenteng Agung Pagi. Dan jangan lupa teman-teman di like, comment, and subscribe. Saksikan video kami